Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Kita ketemu lagi di dalam ibadah remaja Gereja Injili Keluarga Kristus. Adik, apa kabarnya? Lause berharap kalian semua baik dan sehat. Tetap semangat ya adik-adik ya, walaupun di dalam kita masih nggak ketemu secara offline di gereja, tapi kita masih bersyukur masih bisa ada sarana teknologi secara online, kita masih bisa berjumpa ya. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan sebuah pujian, nanti kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Kita akan naikkan sebuah pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Yesus Kristus selalu siap menolong kita asalkan kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita naikkan lagi pujian ini adik-adik. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, itulah Tuhan Yesus. Dia selalu siap sedia bagi orang yang berseru dan membutuhkan. Yuk, adik-adik kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan masih beri kami kesempatan juga untuk boleh dengar akan firman Tuhan yang penuh kebenaran. Tuhan, beri hati kami boleh dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan kami boleh belajar lewat firman-Mu, lewat Alkitab ini. Sehingga kami boleh semakin mengenal dan kami semakin memiliki iman yang kokoh. Dan kami percaya hanya kepada Kristus Yesus satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, minggu-minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan cerita dari beberapa lause ya. Dan dalam bulan ini, juga bulan depan dan selanjutnya kita akan belajar mengenai kitab-kitab di Perjanjian Baru. Nah, minggu-minggu lalu mungkin lause-lause udah ada yang pernah singgung mengenai kitab Injil. Ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, adik-adik, hari ini lause akan membawakan firman Tuhan dengan satu tema, di mana masa kecil Yesus, masa kelahiran Yesus, dan masa kanak-kanak Yesus. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita jarang ya melihat atau mendengar kisah waktu kecil Yesus seperti apa ya. Apakah Tuhan Yesus waktu kecil rewel nggak? Apakah Tuhan Yesus waktu kecil pernah nangis nggak? Tidak ditulis di dalam Alkitab. Tetapi ada beberapa bukti yang dicatat oleh penulis kitab Injil bagaimana waktu Yesus dari lahir sampai umur 12 dan langsung loncat ke usia waktu Yesus umur 30. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Matius. Kita akan belajar dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hari ini. Nah, dari 4 kitab Injil ini ada 2 kitab Injil yang menerangkan waktu saat Yesus lahir. Adik-adik tahu kitab apa itu? Kitab itu adalah kitab Matius dan Lukas. Yuk kita buka di kitab Matius 1. Adik-adik di situ di Matius 1 ditulis mengenai silsilah Yesus Kristus. Di situ dituliskan bahwa ayat Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Lalu ayat 2 sampai terus disusun mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, langsung ke Yehuda, anaknya Yakub yang 12 itu disebut yang Yehuda ya. Karena Yesus adalah ambil keturunan dari Yehuda. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar.
Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas. Dari Rahab, Boas memperanakan Obed. Dari Ruth, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Kemudian dari Raja Daud ke Salomo, Salomo kemudian ke anaknya Rehabeam, Rehabeam kemudian memperanakan Abia, Abia Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, raja yang baik. Ingat adik-adik, ini kerajaan Israel Selatan semua ya, raja-raja semua. Kemudian Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel ingat adik-adik, yang membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan masuk ke kota Yerusalem. Lalu dia mau memperbaiki tembok, ya, membangun mezbah, ya. Nah, itu di zaman Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, ini adalah silsilah dari ayat 1 sampai 16. Lalu di ayat 18, Matius 1 ayat 18 ditulis di situ kisah kelahiran Kristus Yesus. Nah, di sini adik-adik boleh lihat di kelahiran Yesus Kristus di bawahnya itu ada tanda kurung. Tanda kurungnya yaitu Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Nah, berarti jikalau Alkitab mencatat ini, berarti di Markus dan Yohanes tidak ada. Hanya ada di kitab Injil lainnya yaitu di Lukas. Nah, jadi kelahiran Yesus Kristus dimulai waktu itu Maria ibu Yesus yang bertunangan dengan Yusuf tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Malaikat itu muncul di dalam mimpinya, ya, dan mimpi kepada Yusuf pertama ya. Di Matius dicatatnya begini, adik-adik. Waktu itu Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Nah, tetapi Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami istri, baru tunangan nih adik-adik. Nah, ketika itu Yusuf Yusuf orang yang baik. Dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik Maria di muka umum. Maka ia bermaksud untuk memutuskan pertunangan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mau pikir maksud itu, malaikat Tuhan tampak dalam mimpi Yusuf. Dikatakan bahwa Yusuf anak Daud, jangan engkau takut ambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, ketika Yusuf mendengarkan dalam mimpinya bahwa malaikat berkata demikian, maka Yusuf taat. Lalu Yusuf tetap menjaga Maria sebagai tunangannya, yang waktu itu kalau udah tunangan tuh udah seperti mau jadi istri gitu ya. Nah, jadi Yusuf terus menjaga Maria. Nah, lalu dikatakan bahwa oleh malaikat itu kepada Yusuf, Maria akan melahirkan bayi laki-laki dan bayi itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kemudian di Matius 2, di situ dijelaskan orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini hanya ada di Matius saja, ya, karena di bawah perikop orang-orang Majus ini tidak ada tulisan ayat di bawahnya, maka hanya ada muncul di Matius, ya. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, lalu Herodes, di zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari mana? Dari timur, ya. Mereka mau cari sang raja karena bintangnya itu begitu terang. Nah, lalu mereka datang, tibalah bintang itu adalah di atas Yerusalem. Nah, lalu saya kasih lihat ini peta Yerusalem, ya. Dan bintang itu begitu terang di atas Yerusalem, tetapi mereka tidak tahu di mana bayi itu siapa dan di mana. Oleh sebab itu mereka datang, akhirnya mereka berkunjung ke kerajaan, yaitu di tempat Raja Herodes.
Ya, maka mereka bertanya-tanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, lalu Herodes bilang, "Oke, kalau begitu kalian pergi menyelidiki ya dengan seksama. Nanti setelah kamu menemukan dia, kasih tahu saya. Saya juga mau berangkat untuk menyembah bayi itu." Dikatakan Herodes demikian ya. Nah, lalu adik-adik, mereka sampailah di kota Bethlehem ya. Nah, di kota Bethlehem mereka melihat bintang itu. Bintang itu bergerak dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat sukacita. Dan mereka masuk ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria, ibunya, dan sujud menyembah dia. Maka orang Majus membawakan 3 persembahan, 3 hadiah, hadiah untuk raja, emas, kemenjan, dan mur. Nah, adik-adik, ini di pasal yang kedua. Lalu, ketika orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. "Bangun, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, sebab Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf bangun, mengambil bayi Yesus dan Maria ibunya. Malam itu juga mereka menyingkir ke Mesir. Nah, lalu adik-adik, apa yang terjadi di Bethlehem? Herodes tahu bahwa orang Majus nggak kembali lagi ke kerajaan untuk memberitahukan bahwa mereka sudah ketemu bayi itu, karena orang Majus mendapat mimpi juga dari malaikat memberitahukan agar jangan kembali kepada Raja Herodes. Maka Raja Herodes tahu dan marah. Ia menyuruh membunuh semua anak laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya. Nah, demikianlah genap firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, lalu adik-adik, setelah Herodes mati, Matius mengatakan, ayat 19, malaikat Tuhan berkata lagi kepada Yusuf dalam mimpi, "Bangun, kembalilah, karena Herodes yang mau membunuh itu sudah mati." Tetapi Yusuf mendengar bahwa anak Herodes, Arkelaus, menggantikan. Maka Yusuf takut kembali ke Yerusalem, ke Bethlehem. Maka Yusuf pergi ke daerah Galilea. Lihat di peta ya. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, itu di Matius 1 dan 2. Adik-adik, sekarang kita buka di Lukas. Lukas pasal 1 sampai pasal ke-2. Ya. Adik-adik boleh lihat di Lukas. Lukas itu pendahuluannya tidak langsung mengatakan siapa bayi Yesus. Tetapi di Lukas dikatakan, ini Lukas menunjukkan surat kepada Theophilus ya, yang mulia. Nah, Lukas menulis pertama-tama adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak ajaib yang Tuhan berikan kepada pasangan Sakaria dan Elizabeth. Kenapa disebut anak ajaib? Karena Elizabeth itu mandul. Juga Sakaria sudah tua, Imam Sakaria. Ibu Elizabeth juga sudah tua dan mereka tidak punya anak. Maka pada saat itu adik-adik, ketika seorang wanita tidak bisa punya anak, maka mereka merasa itu adalah aib, ya, hina, tidak bisa memiliki anak. Tetapi kali ini Tuhan membuka kandungan Elizabeth sehingga Elizabeth bisa memiliki seorang anak. Dan anak itu adalah anak yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk membuka jalan bagi Yesus. Nah, adik-adik, lalu kejadiannya adalah sedemikian. Kita lihat Lukas 1 ayat 8.
Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ketika dia di bait suci mau bakar ukupan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah. Melihat itu Zakaria kaget, tetapi malaikat itu bilang, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Wih, luar biasa. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Adik-adik, dari zaman beberapa minggu lalu kan, Laus sudah pernah ceritain mengenai perjanjian lama. Dari Adam sampai ke nabi-nabi, ya, raja-raja, nabi-nabi. Nah, adik-adik, bangsa Israel karena berdosa dibuang ke pembuangan. Ya, ada yang ke Asyur, utara dibuang ke Asyur, selatan dibuang ke Babel. Mengapa Tuhan sampai murka begitu? Karena mereka hatinya tidak setia. Hatinya terus pegang kepada Allah-Allah, dewa-dewa bangsa-bangsa asing yang mereka kenal, yang mereka tinggal bersama. Bahkan mereka menikah dengan mereka, kawin campur. Sehingga mereka terbawa, tergoda, dan menyembah Allah-Allah yang palsu, menyembah dewa-dewa Baal mereka. Sehingga hati Tuhan sedih sekali. Padahal yang mengeluarkan mereka dari Mesir perbudakan siapa? Yang berperang untuk orang Israel siapa? Itu Allah yang hidup. Tetapi mereka lupa akan hal ini. Sehingga Tuhan membuang mereka. Tapi adik-adik, ketika Tuhan membuang mereka, menghukum mereka, Tuhan tidak selamanya. Tuhan berjanji bahwa akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, dan Tuhan akan menyelamatkan mereka, menebus mereka, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya sejak dari zaman Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15, ingat bahwa keturunan wanita ini akan lahir, akan menginjak kepala ular itu. Nah, siapa yang lahir? Ternyata Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus lahir, ditulis di kitab Matius dan Lukas, untuk apa? Menjadi penyelamat umat manusia. Karena apa? Dulu ada raja-raja nggak bisa, ada nabi-nabi tidak bisa. Orang Israel dikasih kesempatan demi kesempatan, tidak bisa berubah. Nah, akhirnya Tuhan Allah sendiri harus menjelma menjadi manusia untuk lahir di dunia ini, menjadi serupa dengan kamu dan saya, dengan kamu dan Lause, darah dan daging, harus menderita dan mati di kayu salib, menjadi domba Allah, menjadi penebus dosa yang harus mencurahkan darahnya. Seperti waktu itu imam-imam bawa domba yang harus tidak bercacat, tidak bercela. Untuk apa? Untuk memindahkan dosa mereka. Kalau ada orang Israel yang berdosa, membunuh, dia harus bawa kambing atau lembu, yang orang kaya bawa lembu, yang sedang bawa domba, yang nggak mampu bawa burung tekukur. Nah, mereka memindahkan dosa itu kepada binatang. Nah, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan, adik-adik. Hanya sebuah simbol saja. Yang menyelamatkan adalah Tuhan. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus menjadi anak domba yang dikorbankan bagi kita. Nah, adik-adik, itulah yang Yesus buat bagi kita. Maka kita lihat ke bagaimana Kristus Yesus yang waktu kecil kita lihat menurut kitab Lukas. Nah, Lukas katakan bahwa ketika tadi Zakaria lahirkan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Akan membuka jalan bagi Yesus Kristus. Lalu, di Lukas 1 ayat 26, ketika Elisabeth hamil 5 bulan, pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, di Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut. Apa arti salam itu? Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata malaikat itu, "Bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami." Tapi malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik, inilah yang terjadi. Maria lalu melahirkan. Nah, masuk ke Lukas pasal 2. Lukas pasal 2, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Waktu itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Nah, Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sebab ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika sampai di situ, tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan anak laki-laki dan anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya ke dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ketika itu di padang ada kawanan gembala. Kawanan gembala ini adalah zaman dulu profesi sebagai gembala ada yang hina karena kotor. Mereka tidak boleh masuk ke mengikuti aturan-aturan ritual agama, atau kok kayak kita sih masuk ke rumah ibadah sebelum mereka harus membersihkan diri dulu karena dianggapnya kotor ya, bau, hina gitu ya. Nah, tetapi kepada orang yang sangat sederhana dan hina itu, malaikat Tuhan menunjukkan diri dan berkata, memberitakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan setelah lahir, lalu bayi Yesus ketika berumur 8 hari, kita lihat di Lukas 2 ayat 21, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, genap waktu pentahiran, ya sesuai hukum Taurat Musa, Yesus dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Sebab ada tertulis dalam hukum Taurat ayat 23, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, maka Yusuf dan Maria mempersembahkan sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Nah, karena Yusuf dan Maria adalah orang yang miskin, yang sederhana, mereka tidak mempersembahkan domba, tetapi mereka hanya bisa mempersembahkan burung tekukur. Nah, ketika bayi itu umur 8 hari, ya, Yesus dibawa ke bait suci di Yerusalem. Ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia ketemu Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, ya, didorong oleh Roh Kudus harus datang ke bait Allah. Dan ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, maka Simeon
menggendongnya sambil memuji Allah. Di ayat 29 sampai 32, itulah yang dikatakan Simeon ini. Sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lalu Simeon memberkati bayi Yesus dan berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati orang. Nah, di bait suci di Yerusalem itu ada juga Ibu Hana. Ibu Hana sudah tua, umurnya 84 tahun. Lalu ia bersuka cita, mengucap syukur ya, karena anak itu dan kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, setelah itu Yusuf dan Maria kembali ke kota kediamannya, yaitu di Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar, ayat 40 ya, semakin kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, sekarang kita lihat masa kanak-kanak Yesus. Pada tiap-tiap tahun, Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, waktu itu budaya di Yahudi, anak yang sudah berumur 12 tahun menuju 13, dianggap mulai dewasa, dari anak-anak menuju remaja gitu ya. Nah, mereka pergi ke Yerusalem mengikuti perayaan Paskah, dan ini adalah Paskah pertama Tuhan Yesus berumur 12. Sehabis raya perayaan, mereka rame-rame datang ke Yerusalem. Ketika mereka berjalan pulang, tanpa diketahui Yusuf dan Maria, Yesus tertinggal di Yerusalem. Karena Yusuf Maria pikir bahwa mungkin Tuhan Yesus ada di antara orang-orang yang perjalanan pulang karena rombongan ya kalau pergi ke Yerusalem. Tetapi ketika mereka cari-cari setelah sehari perjalanan jauh, loh kok Tuhan Yesus nggak ada? Ya, Yesus kok nggak ada? Lalu mereka mencari-cari di antara, ternyata tidak diketemukan. Akhirnya mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Sudah 3 hari adik-adik baru menemukan. Ada di mana Yesus waktu itu umur 12? Ternyata Tuhan Yesus ada di bait suci, di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, nabi-nabi ya. Sedang duduk di tengah ahli-ahli Taurat ya, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban yang diberikannya. Dan ketika itu orang tuanya melihat dia tercengang. Lalu Ibu Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian kepada kami? Bapakmu dan aku cemas mencari engkau." Tapi jawab Tuhan Yesus, "Mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada di rumah Bapakku?" Ya, dalam arti Bapakku yang memiliki bait suci ini, yaitu Allah Bapa. Ya, adik-adik. Nah, lalu tetapi Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Lalu mereka pulang bersama-sama ke Nazaret, dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus menjadi anak yang taat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, "Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them." Berarti waktu kecil Yesus adalah anak yang taat. Ya, memang Alkitab tidak menceritakan sedemikian detail umur 8, waktu ulang tahun, waktu dia main kelereng, waktu dia lari-lari sama teman-teman, tidak diceritakan sedetail demikian. Tetapi ayat 52 dikatakan, Lukas 2 ayat 52, kita boleh yakin dan percaya akan tulisan daripada Lukas.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau dikasih Allah dan manusia, adik-adik boleh pikirkan, berarti apakah Yesus anak yang nakal waktu kecil? Enggak, karena dicintai Allah dan manusia. Orang lihat Yesus tuh seneng, cute mungkin ya gitu ya, anak yang manis dan baik. Maka hukum kelima Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, menghormati Yusuf dan Maria. Mungkin pikiran Lause, Yesus kecil suka membantu orang tuanya. Apalagi Papa Yusuf sebagai tukang kayu. Tentu Yusuf yang kecil, apalagi anak pertama dari Ibu Maria ya, boleh dibilang ya, yang walaupun anak Allah, tapi dia di dalam keluarganya tentu membantu. Dan di Alkitab dikatakan Yesus mempunyai adik-adik, Maria dan Yusuf memiliki anak lagi setelah Yesus, yaitu adik-adiknya lagi ya, adik-adik secara darah manusia ya. Nah, mereka tentu melihat bahwa Yesus menjadi teladan mereka. Nah, adik-adik, memang masa kecil tidak dicatat di dalam Alkitab seperti apa, tetapi kita boleh beriman bahwa masa kecil Yesus adalah masa yang Tuhan pimpin, yang Allah Bapa pimpin, karena dia bertambah besar, memiliki hikmat, memiliki kepandaian, dan memiliki kasih Allah, dan semakin hari semakin dikasih Allah dan manusia. Adik-adik, percayakah kita kepada Yesus Kristus? Percayakah kita kepada Yesus? Mungkin orang Anda bilang, siapakah Yesus? Dia sebagai anak manusia. Ya, dia sebagai anak manusia benar. Tetapi Yesus dari mana? Dialah Allah yang menjelma. Adik-adik, hanya Allah yang kita kenal di dalam agama Kristen ini, yang mau berinkarnasi, yang mau menjelma menjadi manusia untuk boleh menebus engkau dan saya. Harus menjadi manusia, membayar nyawanya untuk penebusan dosa. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-1. Adik-adik nanti kalau buka Markus juga lihat ya, di situ tidak ada cerita mengenai kelahiran Yesus ya. Nah, sekarang langsung mengajak kalian membuka Yohanes 1. Di Yohanes 1 juga tidak ditulis kelahiran Yesus di kitab Injil ini. Tetapi di dalam Yohanes 1 dikatakan mengenai firman yang telah menjadi manusia. Langsung ajak kalian membaca di ayat 12. Ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Adik-adik, ini menjadi ayat hafalan kita. Yohanes 1 ayat 4-5. Kita baca sekali lagi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi firman itu menjadi manusia, menjadi terang bagi manusia. Dan Kristus Yesus membawa cahaya untuk menerangi kegelapan. Kegelapan akan apa? Dosa manusia yang sudah buta rohani, buta mata rohaninya, yang sulit untuk mengenal siapakah Allah, siapakah Juru Selamat, siapa Mesias itu. Maka adik-adik, hari ini kita yang sudah mendengar firman, kita mengerti, kita adalah menjadi orang-orang yang mendapat terang itu. Kita adalah orang-orang yang mendapat firman itu menjadi terang di dalam manusia. Maka bersyukur adik-adik. Adik-adik boleh mendapatkan Injil, mendapatkan firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi hidup dan terang bagi hidupmu. Adik-adik yakin percaya Kristus Yesus anak Allah yang menjadi Mesias. Kristus Yesus juga adalah Allah sendiri yang menjadi Juru Selamat kita. Ya, adik-adik kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau melihat tiada cara lain untuk menolong manusia
kembali dipulihkan hubungannya dengan Allah. Sejak zaman Adam Hawa yang jatuh di dalam dosa, maka relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Terus-menerus juga manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Mau lewat binatang, mau lewat perbuatan baik, tidak bisa memperoleh penyucian dosa. Tetapi Allah memiliki rencana yang begitu indah, sehingga Allah mau turun ke dunia ini menjadi sama seperti kita sebagai manusia untuk menjadi korban hidup melalui bayi Yesus Kristus, menebus kita untuk mati di kayu salib, sehingga kita manusia yang berdosa boleh dipulihkan, dan kita manusia yang berdosa boleh diampuni dosanya dan mempunyai terang di dalam hidup yang gelap karena dosa ini. Tuhan, terima kasih sudah menjadi terang itu yang menerangi hati kami yang gelap. Ampuni segala dosa kami, Tuhan, jikalau kami meragukan akan kuasa-Mu, meragukan akan kasih cinta-Mu. Kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah adalah terang itu yang memberikan kami keselamatan dan keselamatan daripada dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang boleh kami dengar hari ini dan kebenaran yang boleh kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kita akan menutup ibadah hari ini. Kita akan naikkan sebuah pujian. Adik-adik nanti kalau sudah kembali lagi ke gereja, adik-adik boleh membawa persembahan. Kali ini mungkin adik-adik simpan dulu di dalam amplop atau boleh titip ke papa mama yang pergi ke gereja. Kita mau nyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, sampai jumpa kembali minggu depan. Kita boleh dengan sukacita bersetia selalu ya mendengarkan firman Tuhan dan ikut kebaktian di hari Minggu ya. Dan kita terus berdoa minta Tuhan beri pertolongan supaya virus ini boleh cepat berlalu ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Bye-bye.